Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kembali di pagi hari ini saya ingin menyapa Ibu Bapak semua yang boleh mempersiapkan diri dan akan melaksanakan segala tugas panggilannya dan aktivitasnya keseharian yang sudah dipersiapkan. Tentu banyak rencana yang akan kita lakukan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita juga dituntun oleh firman Tuhan, supaya apa yang sudah kita rancang, biarlah kita serahkan semuanya pada kekuasaan dan kekuatan dari kuasa Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa kita dan memohon berkat firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kembali Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru. Kami akan mempersiapkan diri untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas kami sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Namun sebelum kami melangkah dan beraktivitas, kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami ketika kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, dan kami menghayatinya sehingga kami dapat mengerti dan memahami, lalu kami bawa firman-Mu sebagai petunjuk dan pedoman hidup kami pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai dengan 14, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, menjadi pemberi bekal, bukan sekedar penonton. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Rasul Paulus kembali berbicara tentang peran dan fungsi kehadiran para pelayan Tuhan yang memang diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Hal itu dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa Yesus yang adalah kepala gereja, dia yang sudah naik, dia yang sudah turun dan naik ke surga, bahkan dikatakan lebih tinggi lagi, dan dia yang mengutus baik para penginjil, para nabi, dan para rasul, termasuk dalam hal ini Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanan. Pemanggilan dan pengutusan mereka, pemilihan yang terjadi atas kehendak Tuhan terhadap Paulus dan teman-temannya dengan tujuan memperlengkapi warga jemaat di dalam pemahaman, di dalam pengenalan akan Kristus. Karena itu dalam bacaan kita di dalam pasal 4 ini, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, sekali lagi Paulus ingin mengutamakan adanya kebersamaan. Ada banyak para rasul atau teman-teman Paulus yang melayani, tapi semuanya punya dasar yang satu, yaitu Yesus Kristus. Membangun tubuh Kristus atau jemaat itu dibangun di dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dan semua orang yang datang itu akan melanjutkan pekerjaan satu sama lain. Sehingga tidak ada di situ kemegahan pribadi, bahwa ini hasil kerja dia dan ini semua jeripaya dia. Tidak ada. Karena dasarnya sudah ditentukan oleh Yesus sendiri. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya supaya di atas itu berdirilah tersusun rapi tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Yang kesemuanya dibina, dituntun, bahkan di dalam pemeliharaan iman dari hari ke hari, maka Tuhan mengutus orang-orang pilihannya tadi untuk memperlengkapi warga gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu yang dikatakan bahwa sebagai jemaat kita juga bukan hanya sebagai penonton. Kelak kita juga akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan. Atau kita yang sudah menjadi pelayan pun kita bukan penonton.
Kita cuma bukan mendengar, tapi kita juga mampu dan dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk memperlengkapi warga jemaat melalui pengajaran dan pengajaran yang diberikan kepada mereka. Sehingga jemaat itu bisa tumbuh. Tumbuh oleh karena kita mau mengajarkan dan memberikan pemahaman yang benar tentang gereja Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya kita patut berbangga karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang untuk memperlengkapi warga jemaat. Karena kita memang dipilih sebagai seorang pelayan, baik sebagai presbiter, diakan, penatua, dan pendeta, maupun sebagai pengurus dan pelayan pelkat. Maka semuanya bekerja sama. Tidak ada yang membanggakan diri bahwa ini hasil kerja keras dia dan seterusnya. Biarlah Tuhan Yesus, kepala gereja yang sudah membangun atau memulai mendasari pembangunan tubuh Kristus ini, dialah yang harus kita muliakan. Karena dia sudah memberikan kepada gerejanya untuk terus hadir dan berkarya. Bahkan para pelayan yang sudah dipilihnya harus melaksanakan tanggung jawab memperlengkapi warga gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, ingat, kita diutus untuk membekali warga jemaat. Kita bukan hanya sebagai penonton, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Selamat berkarya, teruslah menjadi pelayan Tuhan, karena kita diutus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami di dalam setiap memahami firman Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, sektor Jemaat Pancaran Kasih Depok, khususnya kami berdoa untuk sektor Karmel, keluarga Bapak Hendro, keluarga Bapak Yakob Tatipata, keluarga Bapak Yakob Titalei, keluarga Bapak James Erlan Tampu Bolon, keluarga Bapak James Lakajen, dan keluarga Bapak Jerry Makainas. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor Muria, Ibu Nursariningsi Betai, dan Ibu Yaena Zebuahia. Kami juga berdoa untuk sektor Getsemani, Bapak Anggelu Bangun, Ibu Elsa Sutopo Manarisip, Ibu Daruri, dan Bapak Martinus Lukas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, sektor baik di sektor Muria, Getsemani, dan sektor Bethlehem. Kami juga ingin berdoa untuk Pendeta Emeritus Hia yang sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Primera. Tuhan berkati di dalam segala hal, melalui perawatan, pelayanan medis, dapat memberikan kembali kekuatan dan pemulihan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan akan kehidupan jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati sukacita mereka. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Heri Kuncoro, keluarga Bapak Yoel Sigit Setiadi, dan keluarga Bapak David Restu Nugroho. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati Ibu Supartina, Ibu Mastana Marcelina Purba, anak Sydney Puan Giovanni Jalmaf, Bapak Denny Krisanto Diba, Ibu Resti Sardika Yehuswa, Saudara Grenly Runtu, Saudara Okto Seven Talahatu, Bapak Marsino Richard Waas, dan Saudari Ririn Octavia Songyanan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka semua. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk majelis jemaat
Tuhan berkati selaku pimpinan di lingkup jemaat, berkati para diaken, penatua, dan kami para pendeta di dalam tugas pelayanan, dalam keluarga kami, dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, Tuhan berkati, biarlah Tuhan memberikan kembali kekuatan di hari tua mereka. Tuhan berkati Bapak Pendeta Emeritus Job Magenggong dan Bapak Pendeta Emeritus Sia, serta Ibu Pendeta Teresia. Tuhan berkati dalam tanggung jawab sebagai pendeta gereja saudara. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan. Tuhan berkati unit-unit misioner. Tuhan berkati juga vikaris. Tuhan berkati juga akan BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, biarlah semua dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.